Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Asabil dari Universitas Peradaban Bumi Ayu, Prodi Hubungan Internasional semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi budaya Korea Selatan dalam hubungannya antara Indonesia dengan Korea Selatan. Saat ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan Indonesia juga dapat bergesekan dengan budaya dari negara lain, yang artinya telah terjadi akulturasi. Sultan Takdir Ali Syahbana berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia harus diciptakan sebagai sesuatu yang baru dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan Barat, antara lain teknologi, orientasi, ekonomi, tampilan berorganisasi, dan ilmu pengetahuan. Fenomena yang berkembang pesat di masyarakat dunia saat ini yaitu fenomena yang dilahirkan oleh Korea Selatan, yaitu yang biasa kita sebut sebagai Korean Wave atau gelombang Korea. Korean Wave itu sendiri adalah sebuah istilah yang sangat populer yang digunakan menandakan bahwa kultur tersebut mendunia lewat musik, drama, film, serta bahasanya. Diplomasi kebudayaan yang digunakan Korea Selatan dalam soft power-nya yang paling populer yaitu berupa Korean drama dan Korean pop atau musik pop Korea. Pada saat ini, Korean Wave sebagai pintu gerbang Korea Selatan diterima di hampir seluruh dunia, khususnya Indonesia. Mulai dari ditayangkannya drama Korea di saluran televisi nasional, pergelaran konser musik Korea, serta momen yang masih hangat di Indonesia sendiri, yaitu penampilan boyband BTS dalam segala prestasinya hingga menjadi duta kebudayaan di Korea Selatan. Konsep yang saya ambil dari pembahasan ini yaitu konsep kepentingan nasional, di mana dapat kita lihat sendiri bahwa fenomena Korean Wave ini menjadi pengendali negara Korea Selatan atas negara lain. Kemudian bagaimana sih implementasi Korean Wave di Indonesia? Kita bahas dulu bagaimana awal mula masuknya Korean Wave di Indonesia. Awal mula masuknya Korean Wave di Indonesia yaitu pada tahun 2000-an dengan ditayangkannya drama-drama populer pada masanya seperti Endless Love, Full House, Jewel in the Palace, Princess Hearts, Boy Before Flower, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2011, saluran televisi Indosiar kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia dengan menayangkan program musik Korea Selatan, yakni Musik Bank yang tayang setiap hari akhir pekan di hari Minggu. Kemudian di tahun 2012, puncaknya Korean Wave, di mana lagu PSY yang berjudul Gangnam Style sukses menyemarakan seluruh dunia. Musik videonya ditonton sebanyak 2 miliar pada tahun itu dan mencetak rekor untuk pertama kali di sejarah YouTube. Korean Wave sendiri kita tahu bahwa Korean Wave dimulai dengan drama dan K-pop yang membuat masyarakat dunia ingin mengetahui Korea Selatan dan memperoleh perhatian terhadap segala jenis budaya Korea. Hal ini merambat luas ke fashion, kuliner, bahasa Korea, film, dan lainnya. Selain drama dan musik Korea yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan, yaitu pemain drama maupun idol perempuan yang memiliki wajah yang mulus, bersinar, serta putih. Tentunya bagi perempuan, penampilan adalah nomor satu. Para selebriti Korea yang memiliki wajah yang putih dan mulus yang sangat mempesona, sehingga hal ini dimanfaatkan untuk mengenalkan produk kecantikannya di Indonesia. Klaim utama dari produk kecantikan Korea yaitu putih, mulus, serta glowing, dan tak lupa
produk anti-aging mereka yang sangat ampuh untuk melawan penuaan dini. Selain itu, make up Korea pun sangat diminati, seperti lip tint yang berwarna khas merah, seperti buah ceri, dan eyeshadow kerlap-kerlip yang menawan, dan make up look yang terlihat natural dan flawless. Bagi penggemar drama Korea, pasti sudah tidak asing lagi dengan penampakan dari makanan serta kuliner khas dari Korea Selatan. Hal ini sering ditampilkan dalam adegan drama tersebut yang secara sengaja maupun tidak menampilkan makanan yang menggugah selera, sehingga para penonton mulai bertanya-tanya bagaimana sih rasa dari makanan tersebut. Makanan yang sering ditampilkan di drama Korea yaitu seperti ramyeon, tteokbokki, bibimbap, bingsu, jjajangmyeon, kimchi, dan lain-lainnya. Biasanya makanan Korea terkenal dengan ciri khas berwarna merah merona karena setiap makanan menggunakan pasta cabai yaitu gochujang, bubuk cabai serta rasa asam yang sangat segar. Akibat dari Korean Wave di Indonesia, sudah banyak restoran yang menyediakan makanan Korea dan menjual makanan khas maupun snack asal Korea Selatan. Kemudian, bagaimana sih pengaruh atau dampak Korean Wave terhadap remaja dan kebudayaan di Indonesia? Dan salah satu akibat dari demam Korea yaitu musik K-pop yang saat ini menjadi favorit masyarakat di Indonesia, dan bahkan musik K-pop sekarang ini sedang mendunia, tidak hanya di Indonesia, dan hampir semua remaja mengenal musik K-pop. Bahkan terkadang remaja membeli berbagai aksesoris yang mahal agar bisa menyerupai idolnya. Bahkan ada pula yang fanatik. Bukan hanya musik K-popnya saja yang para remaja Indonesia gemari, drama-drama Korea juga sudah menjadi favorit mereka. Dan sekarang ini drama-drama Korea banyak ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Dengan banyaknya drama-drama Korea yang ditayangkan di televisi Indonesia, membawa dampak bagi gaya hidup masyarakat Indonesia. Dan saat ini banyak remaja Indonesia yang meniru gaya berpakaian artis Korea, yang sekaligus menjadi tren yang sedang terjadi di Indonesia. Dan tidak hanya itu, makanan-makanan khas Korea juga mulai banyak diperjualbelikan di Indonesia. Bahkan sekarang ini sudah banyak juga lembaga kursus yang membuka kelas bahasa Korea. Bahkan beberapa universitas di Indonesia juga mulai membuka jurusan bahasa Korea. Masuknya kebudayaan Korea ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang didapatkan yaitu menambah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia dapat mengenal dan memahami bahasa Korea, sehingga masyarakat mendapatkan bahasa baru. Dan dengan masuknya budaya Korea ke Indonesia, setidaknya kita dapat mengembangkan iptek di Indonesia. Ya, dapat mengenal dan memahami bahasa Korea, sehingga masyarakat mendapatkan bahasa baru. Dan dengan masuknya budaya Korea ke Indonesia, setidaknya kita dapat mengembangkan iptek di Indonesia. Iptek di Indonesia yang ada di Indonesia agar bisa menyamai iptek yang ada di Korea. Karena perkembangan iptek merupakan salah satu nilai dari berkembangnya suatu negara. Iptek di Indonesia yang ada di Indonesia agar bisa menyamai iptek yang ada di Korea, karena perkembangan iptek merupakan salah satu nilai dari berkembangnya suatu negara. Dan jika kita tertutup dari kebudayaan luar, maka kita tidak dapat mengetahui perkembangan zaman, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang tertinggal. Selain itu, masuknya kebudayaan Korea di Indonesia juga dapat memberi dampak negatif. Antara lain yaitu lunturnya nilai kebudayaan Indonesia. Demam Korea yang sedang terjadi di Indonesia sudah mengkhawatirkan karena hampir semua gaya hidup di Indonesia sudah meniru kebudayaan Korea.
Bahkan makanan khas Korea juga sudah banyak ditemukan di Indonesia, dan kebanyakan masyarakat Indonesia lebih menyukai makanan Korea dibanding dengan makanan khas Indonesia. Selain itu juga tren busana ala Korea juga sangat diincar oleh remaja-remaja di Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia dapat dikatakan terlalu fanatik dalam hal-hal yang berhubungan dengan Korea. Dan semakin berkembangnya Korean Wave di Indonesia menjadikan kemungkinan plagiatisme atau peniruan semakin besar. Selain itu, kegiatan plagiatisme juga memberikan dampak negatif bagi plagiatnya. Mereka menjadi tidak kreatif dan tidak bisa berkreasi sendiri. Hal ini dapat menjadikan seorang plagiat menjadi orang yang malas. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, menarik kesimpulan bahwa implementasi tentang Korean Wave di Indonesia merupakan suatu bukti nyata dari globalisasi. Mulai dari awal masuk hingga perkembangan Korean Wave terbilang sangat sukses. Namun perlu diketahui bahwa suatu kebudayaan yang masuk dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Positifnya bagi masyarakat Indonesia dapat dipelajari budaya baru, bahasa baru, dan pengetahuan akan negara lain, serta dapat memahami dan menghargai budaya Korea. Sedangkan dampak negatifnya yaitu minat terhadap budaya sendiri perlahan luntur, tidak mencintai produk budaya Indonesia, timbul sifat fanatisme dalam diri remaja sehingga terlalu mendewakan Korea Selatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai diplomasi kebudayaan Korea Selatan, di antara hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.